Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amirul Mohed, kelas C, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh politik, agama, ekonomi, pendidikan, dan hukum terhadap kemajuan masyarakat. Kemajuan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, di antaranya politik, agama, ekonomi, pendidikan, dan hukum. Kelima aspek ini membentuk struktur sosial yang menentukan apakah suatu masyarakat berkembang atau mengalami stagnasi. Yang pertama itu pengaruh politik terhadap kemajuan masyarakat. Politik menentukan arah pembangunan dan stabilitas negara. Sistem politik yang baik akan menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Pengaruhnya, jika pemerintah stabil dan bebas korupsi, maka pembangunan berjalan lancar, prestasi meningkat, dan pelayanan publik menjadi lebih efektif. Contohnya, program pembangunan infrastruktur yang merata dan transparan akan mempercepat konektivitas ekonomi di berbagai daerah. Adapun sebaliknya juga, konflik politik atau korupsi akan menghambat kemajuan karena menurunkan kepercayaan masyarakat dan investor. Kemudian yang kedua, pengaruh agama terhadap kemajuan masyarakat. Agama berperan sebagai pedoman moral dan membentuk karakter masyarakat. Pengaruhnya, nilai agama seperti kejujuran, disiplin, dan kepedulian sosial dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan produktif. Contohnya, kegiatan keagamaan yang mendorong solidaritas seperti zakat atau bakti sosial, yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan membantu masyarakat miskin. Namun, jika agama disalahgunakan untuk kepentingan politik atau memicu konflik, maka stabilitas masyarakat bisa terganggu. Terus yang ketiga, pengaruh ekonomi terhadap kemajuan masyarakat. Ekonomi adalah faktor penting yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengaruhnya, ekonomi yang kuat meningkatkan pendapatan, pembukaan lapangan pekerjaan, dan menyediakan akses kebutuhan dasar. Masyarakat yang sejahtera lebih produktif dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Contohnya, pengembangan UMKM dan peningkatan akses modal dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian daerah. Adapun sebaliknya, ekonomi yang lemah menyebabkan kemiskinan, kriminalitas, dan kestabilan sosial. Yang keempat, pengaruh pendidikan terhadap kemajuan masyarakat. Pendidikan adalah kunci utama pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengaruhnya, pendidikan membentuk pengetahuan, keterampilan, dan karakter masyarakat, sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan menciptakan inovasi. Contohnya, pelatihan vokasi bagi pemuda mampu meningkatkan keterampilan kerja dan mengurangi pengangguran. Negara dengan pendidikan maju biasanya itu memiliki tingkat kesejahteraan dan teknologi yang lebih tinggi. Dan yang terakhir itu, pengaruh hukum terhadap kemajuan masyarakat. Hukum menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Pengaruhnya, menegakkan hukum yang tegas menciptakan rasa aman, melindungi hak masyarakat, dan mencegah praktik korupsi serta kekerasan. Salah satu contohnya, penindakan tegas terhadap pelaku korupsi meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan anggaran pembangunan digunakan secara benar. Jika hukum lemah atau diskriminatif, masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan kemajuan sulit untuk terwujud. Yang terpenting itu, kelima aspek tersebut adalah pilar utama yang menentukan kemajuan masyarakat.
Politik mengatur arah pembangunan, agama membentuk moral, ekonomi menyediakan kesejahteraan, pendidikan meningkatkan kualitas manusia, dan hukum menjaga keadilan. Jika semua aspek bekerja selaras, maka masyarakat akan maju, sejahtera, dan stabil.